Untuk saat ini, aku mau menjelaskan tentang pengantar akuntansi yang pertama di soal ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Nah, di sini itu untuk soalnya, di sini ada transaksi yang dilakukan oleh klinik komputer ya teman-teman, yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2021. Nah, jadi di sini tuh dijelasin dari semua kegiatan operasional perusahaan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Nah, ini tuh dimintanya untuk membuat jurnal umum 2 kolom dari transaksi-transaksi yang terjadi. Kemudian setelah itu posting jurnal umum ke buku besar ya teman-teman. Kemudian yang terakhir kita susun trial balance-nya atau neraca saldo per 31 Oktober 2021. Nah, kita mulai dulu dari permintaan yang pertama, yaitu untuk membuat jurnal umum 2 kolom ya teman-teman. Nah, di sini kita mulai dari tanggal 1. Di sini Mutia itu menginvestasikan uang pribadinya ke perusahaan sebesar 50 juta. Nah, di sini berarti kasnya itu bertambah karena adanya peningkatan uang kas ya dengan investasi gitu. Nah, kita simpan di sini di jurnal umum tuh. Ketika kas bertambah, maka dia berada di debit ya teman-teman. Begitupun sebaliknya ketika kas ini berkurang, maka dia ada di kredit. Nah, tadi itu kasusnya Mutia itu menginvestasikan 50 juta, yang berarti kasnya itu bertambah dan modalnya itu berkurang. Jadi di sini kasnya 50 juta dan untuk modalnya 50 juta di kredit. Nah, kemudian ke langkah yang selanjutnya, yaudah ya teman-teman. Nah, langkah yang selanjutnya itu di tanggal 4. Nah, dibayar sewa gedung untuk bulan Oktober sebesar 2 juta. Nah, di sini kasusnya itu dibayar, yang berarti adanya pengurangan kas dari perusahaan tersebut ya. Nah, di sini di tanggal 4 bisa dilihat kasnya itu berada di kredit karena sifatnya mengurangi ya teman-teman. Di sini disimpanlah kas sebesar 2 juta yang tadi untuk pengeluaran untuk sewa gedung. Nah, untuk selanjutnya di tanggal 5 perusahaan itu membayar ya. Di sini ada kata dibayar, berarti perusahaan ini melakukan pengurangan kas lagi. Nah, di sini untuk membayar iklan usahanya di sosial media sebesar 500.000. Jadi, untuk di tanggal 5 ini, kasnya kembali ada di kredit sebesar 500.000 dan iklannya di debit 500.000. Kemudian, di tanggal 6, di sini ada kata dibeli ya teman-teman, yang berarti kasnya juga berkurang kembali untuk pembelian peralatan dari toko ikhlas, yang dimana mereka itu melakukan pembelian sebesar 12 juta dan baru dibayar 5 juta. Jadi sisanya itu utang. Utangnya itu sebesar 12 juta dikurang 5 juta berarti 7 juta. Jadi untuk kasus tanggal 6 ini, di sini peralatannya itu bertambah sebesar 12 juta. Nah, untuk utangnya itu di sini 7 juta dan kasnya berkurang sebesar 5 juta. Kemudian, selanjutnya di tanggal 8 dibeli perlengkapan kantor. Di sini ada kata dibeli, teman-teman, berarti terjadinya pengurangan kas. Nah, di sini mereka tuh membeli peralatan kantor sebesar 1.300.000. Berarti kasnya itu berkurang 1.300.000. Oke. Di sini perlengkapan kantornya bertambah 1.300.000 dan kasnya berkurang sebesar 1.300.000. Kemudian di tanggal 9 perusahaan itu menerima, berarti terjadinya penambahan kas ya, menerima pendapatan dari pelanggan baru 2.500.000. Nah, baru
didapatnya itu 1 juta. Nah, sisanya itu akan dibayar. Nah, di sini berarti 1,5 juta itu piutang ya teman-teman. Jadi di sini piutangnya bertambah dan pendapatannya bertambah gitu. Nah, di sini tanggal 9 kasnya bisa dilihat bertambah 1 juta karena tunai tadi, terus piutangnya juga bertambah 1,5 juta dan di sini pendapatannya dikredit 2,5 juta. Selanjutnya di tanggal 11 dibayar nih, berarti kasnya berkurang ya teman-teman, yang dimana mereka ini membayar biaya transportasi sebesar 150.000, yang berarti kasnya berkurang lagi nih teman-teman di tanggal 11. Tuh, di sini kasnya disimpan di kredit. Pokoknya ketika kasnya itu mengalami pengurangan atau ada pembelanjaan kas atau penerimaan kas, itu untuk penerimaan kas itu disimpan di debit, sedangkan ketika kasnya itu berkurang maka disimpan di kredit. Oke. Nah, untuk selanjutnya di tanggal 15 dibayar lagi, yang dimana ketika ada kata dibayar berarti kasnya berkurang ya. Di sini untuk biaya internet nih sebesar 150.000. Nah, ini untuk tanggal 15. Nah, di sini bisa dilihat tanggal 15-nya itu beban internetnya 150 dan kasnya lagi-lagi di kredit ya, 150.000. Kemudian di tanggal 16 di tanggal 16 yang pertama diterima, yang berarti kasnya bertambah ya, berarti disimpan di debit. Nah, diterima uang dari pelanggan klinik komputer atau jasa 1,5 juta. Di sini kita lihat di tanggal 16 yang pertama ini kasnya bertambah tuh 1,5 juta disimpan di debit. Kemudian pendapatannya disimpan di kredit. Oke, selanjutnya untuk tanggal 16 yang kedua, yang ini mereka tuh menerima lagi yang dimana terjadinya penerimaan atau penambahan kas. Itu dari uang pelunasan nih, uang pelunasan dari yang pelanggan yang tanggal 9. Yang ini, yang dibayar sisanya yang berarti 1,5 juta ya untuk tanggal 16. Ada penambahan 1,5 juta. Tuh, di sini penambahan kas 1,5 juta ya. Oke, selanjutnya di tanggal 17 perusahaan ini tuh menyelesaikan servis komputer sebanyak 5 unit yang dengan tarif per unitnya itu 500.000. Nah, uangnya belum diterima, berarti di sini ada penambahan piutang ya untuk tanggal 17. Piutangnya bertambah di sini 2,5 juta gitu. Kemudian di tanggal 18 dibeli, berarti kasnya berkurang ya. Berarti kasnya ada di kredit. Nah, dibeli perlengkapan servis dari toko harapan 1,2 juta. Kita lihat di sini untuk perlengkapan, nah kasnya tadi kan berkurang, jadi ada di kredit sebesar 1,2 juta. Kemudian di tanggal 19 dibayar lagi nih teman-teman, dibayar berarti kasnya berkurang untuk membayar utang mengangsur ke toko ikhlas 3 juta, berarti pengurangan kas sebesar 3 juta. Ini kasnya berkurang ya 3 juta dan utangnya di sini 3 juta di debit ya. Kemudian untuk tanggal 20 dibayar, berarti pengurangan kas lagi nih, dibayar beban listrik dan air 300.000. Di sini tanggal 20 beban listrik dan air dan kasnya kembali di kredit 300.000. Kemudian untuk tanggal 26 Melati ini mengambil uang, berarti prive ya. Uang dari untuk keperluan pribadi 600.000. Di sini prive-nya itu 600.000. Berarti pengurangan kas ya, karena adanya pengambilan uang gitu. Uang kas yang dimana untuk kebutuhan pribadi dari Mutia itu. Mutia yang pemilik perusahaan. Jadi di sini kasnya berkurang 600.000. Oke, di sini di tanggal yang terakhir yaitu tanggal 31 yang pertama
biaya penyusutan peralatan ditetapkan 100.000. Nah, kita lihat untuk biaya penyusutan peralatan itu disimpan di mana. Nah, untuk beban penyusutan peralatan itu disimpan di debit. Di debit ya. Dan untuk akumulasinya di kredit. Begitupun untuk di tanggal 31 yang kedua, kita lihat perlengkapan yang terpakai. Di sini adanya pengurangan perlengkapan ya, sebesar 250.000. Di sini perlengkapan berada di kredit, sehingga untuk hasilnya itu balance ya teman-teman. Jadi untuk pembuatan dari jurnal umum ini harus balance antara yang kredit maupun yang debit. Untuk selanjutnya itu permintaan yang kedua, yaitu untuk pembuatan buku besar. Nah, untuk pembuatan buku besar ini kita tuh harus membagi beberapa golongan gitu. Nah, untuk yang pertama ini ada kas, kemudian ada piutang, perlengkapan, iklan, peralatan, akumulasi, utang, modal, prive, pendapatan, beban. Oke, itu aja. Nah, yang dimana nantinya untuk judul-judul yang ini itu dimasukin teman-teman ke neraca saldo. Yang kayak di sini contohnya untuk kas. Di sini yang termasuk kas itu ada modal, membayar sewa. Ini tuh disesuaikan untuk angka-angka ini tuh disesuaikan dari sini, ya. Nah, di sini ini tuh untuk menghitung apakah kita mengalami rugi atau enggak gitu. Nah, di sini ini tuh 48 dari mana? Nah, di sini 50 juta dikurangi 2 juta, hasilnya 48. Begitu pun seterusnya, 48 kurangi 500, 47, 500, kemudian 47, 500 kurangi 5 juta itu 42 juta 500, dan seterusnya. Sehingga didapat hasilnya itu 39 juta 800. Nah, untuk kas ini yang sebesar 39 juta 800 ini kita simpan di neraca saldo tuh 39 juta 800. Begitupun yang lainnya ya teman-teman. Nah, di sini kenapa akumulasi ada di kredit? Kita lihat nih di sini. Tuh, karena ini emang bernilai kredit, jadi untuk di saldonya juga disimpan di kredit. Tuh, ini juga di kredit, ini juga di kredit. Jadi di sininya juga menyesuaikan gitu. Nah, di sini dapat nih balance untuk debit dan kreditnya. Di sini juga kita bisa lihat ya, ini udah balance semua. Berarti untuk soal yang ini udah selesai ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dari penyampaian yang bisa aku berikan gitu ke teman-teman. Semoga dengan kalian menonton video ini, kalian bisa lebih paham mengenai pengantar akuntansi. Semoga untuk ujiannya lancar ya teman-teman. Terima kasih.